Penguatan profil pelajar Pancasila, kesenjangan penelitian yang diisi oleh studi ini, walaupun banyak peneliti mengkaji PJBL, sedikit yang menghubungkan keduanya dalam konteks kurikulum merdeka. Kemudian kerangka konseptual, komponen kurikulum, project based learning, profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila melalui PJBL. Yang bab 3 berisi metode penelitian. Metode penelitiannya kualitatif, deskriptif. Kemudian metode berikutnya wawancara, ini terstruktur, observasi, pelaksanaan BCPL. Terakhir daftar putakan. Cuma itu saja dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Doni. Iya. Bisa dilanjutkan ke Legend of Camp ya, karena ini sudah mulai mendung, Oke. biar lancar suaranya. Di tempat saya juga ini mulai hujan, Bapak. Ya. Baik Pak Doni, coba ke slide yang pertama Pak. Oke. Ini. Slide yang judul itu, menampilkan judul ya. Oke, ini maksudnya nanti PJBL-nya masuk dalam mata pelajaran, kemudian masuk di dalam pembelajarannya atau bagaimana Pak ini Pak? Masuk dalam pembelajarannya nanti, Bapak. Rencana seperti Pembelajarannya. itu. Oke. Nah, kalau pembelajarannya kemudian spesifiknya pada mata pelajaran apa itu Pak? Atau semua mapelnya itu Pak? Ini Hmm. nanti pada pendidikan Pancasila, Bapak. Hmm. Ada pendidikan Pancasila. Terus secara spesifik itu nanti kan Oke. panjenengan perlu melihat ya secara spesifik lokusnya. Lokusnya ketika materi apa begitu Pak? Tadi Materi belum gotong muncul ya. royong. Materi gotong royong. Nah, yang mau ditekankan itu PJBL-nya atau penguatannya. eh, Pada penguatannya, Pak. Nah, kalau pada penguatannya berarti Mohon maaf ini mm-mm, suaranya tidak terlalu terdengar. ya, oke. Pada penguatannya ya Pak ya. Kalau pada penguatannya Oke, berarti ya saya catat. judulnya ini kurang pas Pak. Ya, Oke, harusnya pripun, Pak? harusnya ya analisis ya, Analisis. analisis penguatan profil pelajar Pancasila ya berbasis atau berbantuan ya project based learning kan begitu Pak ya, dikeluarkan kalau ini kan yang dianalisis kan project based learningnya bukan bukan penguatannya kalau dari judulnya ini. Oh, Hmm. berarti ini arahnya ke PJBL-nya ya, Pak, di Iya, judul saya. karena Oke. analisisnya penerapan PJBL-nya bukan Hmm, penguatan profilnya. iya, iya, iya. Ya, nah kalau mau menguatkan profil menggunakan PJBL bisa. Ya, oke. Kemudian jika memang benar nanti mau di SD ini ya, Iya. maka tidak perlu disebutkan SD-nya. Ndak G-nya Oh, ya, iya, ndak siap. G-nya riset kualitatif itu
judulnya bombastis meskipun dalamnya nanti hanya penelitian pada satu sekolah. Ya, jadi analisis penguatan profil pelajar Pancasila berbasis project based learning ya Berbasis di project. SD negeri sekecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, misalnya begitu. Learning. Kemudian coba diperlihatkan rumusan masalahnya, Pak. Nah, ini kan lebih ke PJBL-nya, bukan ke penguatannya. Coba dirasakan nih itu kalimat rumusan masalahnya. Hmm. Ya, Yeah, yeah. ya kan harusnya kan bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila ya berbasis atau berbantuan Hmm. PJBL. Demikian juga dengan rumusan masalah yang kedua ini perlu direnungkan lagi ya Yeah. atau langsung ke rumusan masalah yang ketiga. Apa saja yang mendukung dan menghambat ya penerapan Penerapan atau penguatan PJBL. profil pelajar Pancasila berbasis PJBL di bla bla bla. Oke, kemudian tadi saya tergelitik dengan pilihan metode penelitiannya. Kebetulan Bapak Ibu ini di semester 1 mendapatkan mata kuliah metode penelitian. Yeah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, semua penelitian kualitatif itu deskriptif, ya. Hmm. Tetapi lebih lanjut, metode penelitian kualitatif itu memiliki jenis di antaranya, ya, studi kasus, kemudian etnografi, fenomenologi, ya, grounded teori, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kalau tadi Pak Doni menyebutkan studi kualitatif deskriptif, ya Yeah. itu belum spesifik, Pak. Ya, Hmm. belum spesifik. Ya, karena semua kualitatif pasti deskriptif. Maka Bapak harus memilih mana nih yang paling cocok studi kasus, etnografi, fenomenologi, atau grounded teori, atau narasi misalnya. Ya, maka nanti silahkan ketika di mata kuliah metodologi penelitian, Pak Doni minta masukan dari pengampunya. Mana nih yang paling cocok? Ya, Yeah. oke. Nah, dari saya itu saja. Dari Pak Gun, monggo ada masukan, Pak Gun. Terima kasih ya Nggih. waktu yang diberikan pada saya untuk Mas Rifan ya. Yeah, Bapak. Tadi ya sudah ada beberapa masukan dari Siap. Pak Dr. Erik ya. Di Yeah. saya eh, juga akan berikan masukan agar lebih sempurna ya. Tapi yang penting Mas Rifan ini sudah mencoba Yeah. menyusun sebuah proposal. Untuk yang pertama, ini masukan tentang sistematikanya dulu. Sistematikanya Ya, ya, Pak. ya, nanti tolong di, dibaca kembali sistematika penelitian kualitatif dari buku pedoman Heeh. penyusunan tesis. Buku pedoman. Penyusunan tesis. Sudah punya atau belum? Yang UMK? Sudah dari Pak Erik kemarin, Pak. Sudah, itu dibaca Oke. kembali ya. Ya, itu kan tidak ada definisi operasional. Nanti kalau penelitian penelitian kualitatif dengan kuantitatif kan beda. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu harus ada definisi
operasional, pembatasan masalah dan sebagainya. Tapi yang tetapi untuk proposalnya Mas Rifan ini kan kualitatif ya. Iya, Sehingga ya mau nggak mau ya menyesuaikan dengan sistematika penelitian kualitatif ya, itu nanti dicek kembali ya, iya Bapak. disesuaikan ya itu. Terus untuk rumusan masalah, Iya, rumusan masalahnya dibuka, rumusan masalahnya. Itu adalah rumusan masalah ya. Ya ini rumusan masalah ini ya. Terus iya, ini tadi yang sudah fit kan satu dua. Yang ketiga tuh bagaimana kontribusi PCBL dalam penguatan pelajar Pancasila pada hmm, kurikulum Merdeka. Tadi ini belum di hanya akhirnya rumusan masalah hanya satu dua saja ya. iya, Yang kedua ini nggak perlu ya. iya. Itu ya, tadi kan disarankan oleh Oke, Pak Dokter ini kan hanya satu dan dua. Jadi bagaimana penerapan sama faktor apa saja gitu ya. Dan nanti iya, yang bagaimana kontribusi bisa di delete nggak apa-apa itu. iya, siap Bapak. Ya. Terus jangan loh yang bab 2. Bab 2 bagaimana? Sistematikanya bab 2. Coba saya lihat bab 2 naik ke atas. Kunci teori kurikulum dan terus berikutnya ya ya terus terakhirnya apa terakhirnya terus yang terakhir ya nanti ada ya ya betul tidak perlu kan Iya. ya tidak perlu hipotesis ya Hmm, memang di dalam penelitian kualitatif tidak perlu hipotesis ya yang bab 3 yang bab tidak 3 coba perlu hipotesis sih Bapak. ya memang tidak ada kalau Siap. kualitatif memang tidak ada hipotesis sesuai dengan sistematika yang dari UMK ya. Iya, Ini ya studi kayak ini ya penelitian pendekatan kualitatif deskriptif ya. Ini nanti kan ya saya sepakat dengan Pak Dr. Erik coba nanti Mas Rifan membaca bukunya Craswell ya, bukunya Craswell punya keras penelitian kualitatif punya hukum. Craswell itu nanti nanti jenisnya nanti bisa dipilih karena ada kualitatif kan bukan hanya satu ya nanti asal nanti sebutkan sumbernya nanti Yes. nanti di dalam bukunya Craswell itu Hmm. ada metrik ya ada metrik yang membedakan jenis penelitian kualitatif ya mulai dari naratif ya naratif ya berikutnya itu nanti eh, Hmm. fenomenologi ya terus eh, etnografi terus grounded theory terakhir itu eh, studi kasus ya case study ya case study lah nanti dibaca nanti penelitiannya eh, Mas Rifan ini masuk yang mana karena Iya. masing-masing itu nanti akan jelas apa itu studi kasus, apa itu naratif, apa itu grounded theory dan sebagainya. Nanti akan kelihatan dan nanti penelitiannya Mas Rifan ini masuk ke mana. Nanti itu pun nanti apabila dipilih studi kasus nanti ada beberapa jenis studi kasus. Jadi studi kasus bukannya satu toh nanti kalau nanti sudah masuk ke bukunya Craswell nanti akan kita akan tahu
Nanti kira-kira nanti apabila dipilih studi kasus, nanti akan masuk di kasus yang mana. Itu ya nanti dibuka kembali Iya, bukunya Creswell. Kalau kalau tidak punya nanti akan saya ada saya upload di Funan. iya, Nah, iya, nanti Pak. akan saya upload di Funan ya aja yang saya punya itu yang bahasa Inggris nggak apa-apa. Terus berikutnya teknik pengolahan data. Nah, sebelum tekniknya itu eh, keabsahan data sudah atau belum? Belum ada, Bapak. Nah, nanti setelah setelah analisis data ya Yes. sesuai dengan sistematika dari UMK itu ada keabsahan data. Nanti ditambah keabsahan data. Data. Ya, data nanti 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 yang penting dalam keabsahan data itu eh, bagaimana prakteknya gitu ya. Jadi bukan hanya kadang-kadang itu hanya kadang-kadang sebagian besar mahasiswa itu hanya sekedar definisi dari keabsahan data dan jenis-jenisnya. Tapi yang penting adalah nanti di dalam praktek penelitian itu apa yang akan dilakukan. Misalnya perpanjangan waktu. Ya, nanti diceritakan atau dideskripsikan apa yang dimaksud dengan perpanjangan waktu. Tuh. Misalnya peningkatan ketekunan itu dicari dulu ya pengertiannya dulu. Nah, setelah itu nanti baru apa yang akan dilakukan di dalam peningkatan ketekunan nanti dijelaskan di situ. Iya. Karena apa? Karena ini kan kualitatif. Kualitatif itu penelitiannya itu sempit tapi mendalam. Beda dengan kuanti. Kuanti itu kan memang skopnya kan luas. Nah, tapi bisa digeneralisasi. Tetapi yang kualitatif itu skopnya sempit. Ya, ini kan satu sekolah kan Iya. sempit, sempit tapi mendalam, detail, rinci. Oleh karena itu nanti lebih banyak nanti eh, pengumpulan datanya adalah yang depth interview, interview mendalam dan juga kalau kualitatif itu waktunya panjang. Kalau kualitatif hanya 2 bulan ya nggak masuk akal itu loh. Oleh karena itu ini kesempatan ini Pak Revan ini kan semester 1 itu kesempatan Iya. nanti. Jadi waktunya panjang, gitu. Pengamatannya panjang dan rinci detail. Gitu. Kalau kalau kuanti kan tidak seperti itu. Sekali lagi, kalau kuali itu skopnya sempit tapi mendalam. Ya, sempit tapi jeru loh, kan ya. Gitu Iya. ya. Sempit jeru mendalam detail rinci. Itu. Jadi nanti begitu rinci gitu ya. Jadi orang akan percaya gitu loh. Itu ini adalah kuali betul-betul kuali karena waktunya panjang. Waktunya panjang, kalau waktunya panjang itu kan yang akan diungkap kan banyak juga kan mendalam. Terus ini untuk coba dilihat saya lihat yang daftar pustakanya, daftar pustakanya ya ini daftar pustakanya ya ini ya ini daftar pustakanya jangan aja nanti coba karena barangkali ini belum Belum sudah semua. mendapat mata kuliah kan ya penelitian ya sudah ya. Ampun. Nah ini dalam penulisan daftar pustaka daftar pengarang diurutkan abjad ya. Ini kan melompat-melompat itu ya. Itu nanti ya abjad ya. Jadi abjad Iya. dulu. Misalnya kalau 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 I ya I dulu baru S, bukan S dulu baru I ya. Itu. Koswati itu ya duluan daripada itu diurutkan abjad ya. Diurutkan abjad gitu. Terus tata cara
penulisan daftar pustaka nanti dibaca lagi di Nggih. buku pedomannya, karena ini kan merupakan selingkung. Jadi kalau penulisan tahun, apakah pakai kurung buka, kurung tutup, enggak, dibaca lagi. Kalau di sini saya kira tidak pakai itu ya, tapi lebih baik dibaca lagi. Itu. Nggih. Terus misalnya, itu contohnya ya, kalau judul buku, kalau judul buku itu yang ditulis miring itu adalah judul bukunya, ya, judul bukunya. Tetapi kalau itu jurnal, yang ditulis cetak miring itu jurnalnya, bukan bukan judul judul penelitiannya. Di, dibuka lagi gitu ya. Nggih. Tuh. Terus demikian pula kalau dalam kutipan-kutipan ya, kalau kutipan-kutipan itu kalau ada kutipan bahasa asing ya, bahasa asing itu harus dicetak miring. Nggih, Bang. Sambil jalan nggak apa-apa, yang penting udah bagus, sudah berani tampil Mas Iwan gitu ya. Kalau justru malah seperti ini malah, nanti teman-teman juga bisa mengomentari, mau silakan. Jadi malah banyak masukan. Jadi masukan bukan bukan dari pengajar, dari dosen, tetapi bisa juga masukan dari teman mahasiswa. Sehingga nanti makin banyak masukan, makin bagus. Ini kan baru kerangkanya ya, belum ada isinya. Jadi sudah bagus, sudah mulai dari judul, dari dari mulai judul, bab satu, bab dua, bab tiga sampai daftar pustaka. Nanti sambil jalan dilengkapi. Ini masih semester satu. Begitu masukan dari saya. Ini monggo saya kembalikan kepada Bapak Dr. Irik. Monggo Pak Irik. Nggih. Pak Saya Irik. stop share nggih, Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Gunawan. Ada yang resen, Bu Niswatun, silakan. Ada pertanyaan apa, Bu? Nggih, Bapak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Menyinggung tentang daftar pustaka, kemarin kan kita mencoba menggunakan Mendeley, ya Pak. Itu kan otomatis langsung keluar sendiri gitu. Jadi tidak usah mengedit ngoten kan? Atau gimana, Pak? Otomatis kalau dari Mendeley kan sudah langsung dari sananya gitu, Pak. Apa perlu di edit? Kayaknya kalau diedit kan tidak bisa gitu. Ya seandainya Ya, bisa itu nanti kayak ada yang berubah gitu loh, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. ya, Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Jadi, meskipun Bapak Ibu menggunakan Mendeley, Bapak Ibu tetap wajib melengkapi metadatanya. Karena tidak semua metadata yang dimasukkan ke Mendeley itu lengkap. Maka kalau Bapak Ibu kemudian secara otomatis tanpa memeriksa satu persatu, ya, dipastikan ada daftar pustaka yang selain entah nama penulisnya hilang, ya, judulnya tidak lengkap, ya, tahunnya tidak ada, macam-macam. Yang namanya aplikasi itu tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu baik menggunakan Mendeley, tapi saya secara pribadi males. Bukan karena tidak bisa, karena males. Podo-podo melengkapi, ya, mending saya tulis manual kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai Mendeley, monggo. Nah, resikonya Bapak Ibu harus mengecek satu persatu apakah, ya, data yang dari Mendeley itu sudah benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, kalau saya pribadi, hari ini saya menggunakan APA Style, American Physiological Association Style, untuk menulis daftar pustaka edisi yang keenam. Ya, Bapak itu bisa mencari di Google, tulis saja apa style edisi 6 itu Bapak itu bisa download. Ada kampus yang menyediakan panduannya, bisa Bapak Ibu unduh.
Begitu. Jadi memang Bapak itu tetap harus ngecek satu per satu. Ya, di pengalaman saya begitu. Saya dulu sempat pakai Mendeley, tetapi karena banyak selainnya, saya meninggalkan Mendeley. Begitu. Nah, oke, ada lagi, monggo, Bapak Ibu. Cukup penjelasan mengenai Mendeley. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, oke, selanjutnya siapa yang mau memaparkan untuk sesi berikutnya? Mau ada sukarelawan atau ditunjuk? Malu-malu Izin mau. menyampaikan ya, Pak. Iya, silakan Bu Nur, Siti Nur Hidayah, silakan Bu. Tapi masih jelek enggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, Bu. Yang penting berani tampil aja. Sudah terlihat Bapak Ibu. Ya, Bu. Udah, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya masih bingung, Pak. Jadi saya presentasi agar memperoleh pencerahan dari Pak Gunawan dan Pak Erik. Proposal tesis saya berjudul Efektivitas Penggunaan Media Canva dengan Model Pembelajaran Role Playing dalam Pembelajaran IPAS kelas 5 Sekolah Dasar. Kemudian latar belakang penelitian saya adalah setelah melakukan pengamatan diperoleh data awal bahwa selama ini penggunaan media hanya terpaku pada buku teks saja tanpa ada inovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru kelas belum memanfaatkan media interaktif dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Selain itu, media yang digunakan guru belum mampu memberikan pemahaman dalam menyerap materi pelajaran. Guru masih menggunakan media-media sederhana yang kurang menarik minat belajar peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk membuat pembelajaran lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua, selain media pembelajaran, observasi awal menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan guru belum sesuai dengan materi pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran masih dominan pada pembelajaran konvensional seperti ceramah dan diskusi yang dilakukan di dalam kelas belum mampu menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Model yang digunakan kurang variatif dan kurang sesuai dengan konten materi pembelajaran, sehingga peserta didik kurang fokus dalam pembelajaran dan kurang minat belajarnya. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik cenderung pasif. Dengan demikian, diperlukan implementasi model pembelajaran yang melibatkan aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga yang materi yang disampaikan guru dapat diterima dan dipahami peserta didik. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran Canva terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana penggunaan media Canva dan model role yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran Canva terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar dengan penggunaan media Canva dan model role playing.
manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Kemudian, ruang lingkup penelitiannya adalah penerapan media pembelajaran Canva dalam materi IPAS kelas 5 tentang rantai makanan. Kemudian yang kedua, penerapan model pembelajaran role playing dalam materi IPAS kelas 5 tentang rantai makanan. Yang ketiga, materi IPAS kelas 5, materi rantai makanan. Definisi operasional variabel. Di sini variabel bebasnya adalah model pembelajaran role playing dan media pembelajaran Canva. Dan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPAS kelas 5 sekolah dasar. Kemudian kajian pustakanya nanti tentang kajian tentang variabel penelitiannya ada media pembelajaran Canva, model pembelajaran role playing, materi pembelajaran IPAS, dan hasil belajar. Dan untuk penelitian yang relevan, ini ada beberapa penelitian yang tentang pemanfaatan Canva dan model role playing dalam pembelajaran. Kemudian kerangka berpikirnya nanti pembelajaran IPAS kelas 5 permasalahannya kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik, yang memanfaatkan teknologi, dan kurangnya penerapan model pembelajaran yang sesuai. Kemudian permasalahan masalahnya adalah dengan membuat media pembelajaran Canva dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan model role playing. Hipotesisnya berdasarkan paparan dari kajian teori, penelitian-penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir diperoleh hipotesis sementara bahwa media Canva dan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar IPAS kelas 5 sekolah dasar. Kemudian bab 3 metode penelitiannya, rancangan penelitiannya adalah metode kuantitatif dengan metode eksperimen. Kemudian populasi dan sampelnya adalah peserta didik kelas 5 yang berjumlah 22 peserta didik. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah dengan tes dan angket. Kemudian instrumen penelitiannya adalah pretest, post-test, dan angket. Kemudian yang kelima, analisis datanya adalah melakukan uji normalitas, homogenitas, uji T, dan uji regresi. Hanya sampai di situ saja, Pak. Saya masih bingung dengan analisis datanya. Masih belum tahu apakah ini masih benar atau salahnya. Mohon bimbingannya Pak Erik dan Bu Gunawan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Bisa di stop share dulu, Bu. Profesor. Oh, Nggih. Baik, karena ini kualitatif, monggo Pak Gun, kuantitatif, monggo Pak Gun bisa memberikan masukan terlebih dahulu, Pak Gun. Matur nuwun Pak Iri. Coba di Bu, dipresentasikan, ditayangkan dulu judulnya dulu nggih. Judul Bu. Oke, Pak. Judul ya. Oke. Ini Pak, Ya ini judulnya. ya. Judulnya ini kan efektivitas penggunaan media Canva dengan model pembelajaran role playing dalam pelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Ini yang mau diteliti itu media Canva-nya atau yang mau diteliti media Canva-nya atau model pembelajaran role playing, Bu. Kalau Kalau seperti dua-duanya ini ya, tidak bisa gimana? ya, Pak. Kalau Gimana? dua-duanya tidak bisa ya, Pak. Kalau dua-duanya itu terlalu rumit ya, Pak. Kalau seperti ini ya begini efektivitas
penggunaan atau penggunaan eh nggak usah pakai penggunaan, nanti langsung gini aja. Bisa gini ya, efektivitas atau pengaruh model pembelajaran role playing berbantuan Canva, berbantuan media Canva Nggih. ya terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa dan seterusnya. Tadi kan ada motivasi karena itu ya kan. Nggih, Pak. Jadi pengaruh ya model pembelajaran role playing berbantuan media Canva Nggih. terhadap Terhadap hasil belajar dan motivasi belajar dan seterusnya. Begitu. Sudah paham belum ini? Nggih, Pak. Ya, terus berikutnya bab 1. Ya, latar belakang. Jadi penelitiannya Bu penelitian jenengan ini itu kuantitatif tapi jenisnya eksperimen. Karena Nggih. kuantitatif itu bisa eksperimen, bisa survei, gitu ya. Tapi ini eksperimen. Jadi nanti kalau di berikutnya kan misalnya setelah melakukan pengamatan itu perlu dijelaskan kapan kapan melakukan pengamatan, itu tempatnya Hmm. di mana. Gitu. Jadi bukan hanya pemanis saja. Nanti Bu kalau jenengan melakukan pengamatan itu harus menggunakan instrumen pengamatan juga loh ya. Jadi namanya penelitian. Penelitian bukan sekedar menempel saja pengamatan tapi nggak dilakukan pengamatan itu loh. Jadi kalau melakukan pengamatan itu kapan dilakukan pengamatan, di mana tempatnya, hasilnya apa, itu instrumennya mana. Itu nanti masuk pada lampiran. Harus ada Tuh. lembar observasinya, nggih, Pak. Iya, Bu, bukan sekedar hanya bukan observasi, tidak ada observasinya lah terus seperti cerita nanti. Jadi namanya penelitian, apa yang ditulis ya ada buktinya. Itu melakukan misalnya melakukan wawancara itu ada instrumen pedoman wawancara, ada hasil wawancara. Bukan hanya melakukan wawancara tapi tidak ada hasilnya. Itu itu ciri-ciri dari penelitian seperti itu Bu ya. Itu Nggih, Pak. itu ya nanti tidak apa-apa ini kan baru baru proposal ya nanti kan dilengkapi. Jadi kalau 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 melakukan pengamatan, kapan, di mana, apa instrumennya, hasilnya apa. Demikian pula observasi dan wawancara. Itu ya, itu Bu ya. Terus berikutnya latar belakang. Terus berikutnya nanti kan ya, setelah itu juga ada kan ya bukti-bukti untuk penelitian kan ya, bukti dari jurnal Bu ya, latar belakang itu ya. Nggih, Pak. Ada buktinya bahwa ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian eh, jenengan. Sekarang dilihat rumusan masalah. Ya, ini rumusan masalah. Ya, bagaimana kan aja, bagaimana pengaruh penggunaan ini ya, media pembelajaran. Tadi sesuai judul ya, Nggih, bagaimana Pak. pengaruh role playing berbantuan berbantuan media Canva terhadap hasil belajar. Itu ya. Nggih, Pak. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran role playing
berbantuan Canva terhadap motivasi belajar. Hanya dua saja nggih, Pak? Cukup dua aja nggak apa-apa. Dua aja Nggih. nggak apa-apa. Cukup dua, yang penting betul ya, betul dua. Nggih, Pak. Jadi hasil belajar dan motivasi belajar ya, itu Nggih. rumusan masalah. Terus beri ini kan ya, terus nanti hipotesisnya, hipotesis ya, di, ini ya definisikan ya. Nanti kalau di dalam sebentar, sebentar Bu. Nanti yang definisi operasional, Definisi. definisi Oh, niki nggih. operasional. Ya, nanti definisi operasional itu definisi menurut peneliti ya. Jadi bukan definisi menurut pendapat orang lain. Jadi definisi operasional itu definisi operasional menurut peneliti yang bisa diukur. Jadi yang didefinisikan adalah nanti uh, role play, terus media Canva, hasil belajar, dan motivasi belajar. Jadi yang didefinisikan itu variabel yang diteliti ya. Tuh. Nggih, Pak. Berarti Terus dalam media dan hasil belajar niku nggih. ya itu pokoknya variabel yang diteliti kan empat itu kan tadi kan itu kan Hmm. role play, media Canva, hasil belajar, motivasi belajar kan itu kan. Tuh. Nggih, Pak. Terus berikutnya eh, hipotesis Bu. Hipotesis. Ini kan ya nanti untuk kajian teorinya motivasi belum dimasukkan ya. Oh, nggih, Pak. Ya, ini kan belum. Proses. Ya. Terus hipotesis. Oh, hipotesis yang bawah. Nggih, Hipotesis bab ngerti. 2. Nggih. Ya. Lah ini hipotesisnya itu dua. Jadi hipotesisnya dua. Jadi pembelajaran Lomple berbasis Canva ya dapat meningkatkan hasil belajar. Itu yang satu. Terus Oke. yang kedua, Yang kedua. yang kedua, yang kedua pembelajaran role play berbantuan media Canva dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, gitu. Terus berikutnya bab 3. Dengan baru seperti ini, Pak. Ya, Saya nggak masih apa-apa. bingung Pak, datanya ini loh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti gini ya, untuk bab 3, nanti nggak apa-apa. Yang penting pokoknya, yang penting sudah berani tampil proposal gitu Bu ya. Untuk bab 3. Nah, bab 3 untuk eksperimen ya, sebentar. Ini. Untuk eksperimen, eh, untuk penelitiannya ini kuantitatif ya, Bu ya. Kuantitatif, Pak. Ya, kuantitatif betul. Terus ini apa ya? Sebentar nggak kelihatan ya. Nah, ya, bacanya dulu ya ini ya. Bacanya dulu. Ini kan karena kan hanya sedikit ya sebentar ini.
Ini berarti nanti ingat ya. Nanti nanti dibaca bukunya Sugiono ya. Sugiono tentang metode penelitian eksperimen. Jadi nanti Bu Bu siapa ini? Kalau saya berarti belum baca. Bu Sinten? Bunur, Pak. Bu Nur Bunur, ya. Pak. Ya. Bu Nur ya nanti kan kuantitatif. Eksperimen itu kan desain kan perlu perlu desainnya. Desain itu nanti dibaca ada pre-eksperimental, ada true eksperimental, ada faktorial eksperimental, ada kuasi eksperimen. Yang pre sendiri itu ada one shot case study, ada one group pretest post test, ada yang intake group comparison. Ya rencananya Bu Nur nanti bagaimana rencananya? Karena desain eksperimen itu menentukan langkah selanjutnya. Jadi Bu Nur nanti pakai pakai kelompok kontrol, kelompok eksperimen atau hanya satu kelas saja. Saya mau tanya itu dulu. Gimana Bu Hanya Nur? satu kelas saja, Pak. Hanya satu Hanya kelas satu kelas. saja. Oke. Kalau hanya satu kelas, itu namanya one group desain pretest post test itu. Nah, dibaca kembali ya itu ya. Itu Iya, nanti Pak. digambar, ada gambarnya, ada gambarnya. Jadi nanti Bu Nur itu one group pretest post test desain itu. Kalau sekarang ini ya, ini saya lihat analisis datanya ini. Jadi nanti kan nanti Bu Nur itu kan instrumennya kan dua, ya kan? Instrumen untuk mengukur hasil belajar itu pakai tes, ya. Instrumen untuk mengukur motivasi belajar itu pakai angket, Iya, itu ya Pak. Bu ya. Tuh. Iya. Nah, lah untuk menguji instrumen ya masing-masing kan perlu uji instrumen dulu Bu ya. Iya. Uji instrumen ya itu nanti kalau tes dulu ya saya fokus ke tes. Kalau tes itu nanti ada uji validitas soal ya. Terus uji reliabilitas soal. Terus uji tingkat kesulitan soal. Tingkat kesulitan soal. Terus uji daya beda soal. Ini yang anu ya Bu ya yang soal yang untuk mengukur hasil belajar. Itu. Iya, Pak. Terus sekarang yang untuk mengukur motivasi belajar kan ada instrumennya juga, ya kan? Iya. Jadi eh, untuk angket itu ada nanti ada uji validitas dan reliabilitas angket itu hanya dua saja. Itu Uji validitas dan uji apa, Pak, tadi? reliabilitas angket itu ya. Iya. Ya. Terus ini Izin yang perlu di bertanya, Pak. monggo silakan Bu Nur. Kalau untuk pretestnya itu perlu dilakukan uji atau tidak, Pak, untuk pretestnya? Nanti nanti pokoknya nanti kan Bu Nur membuat instrumen, ya Iya. kan? Membuat instrumen. Iya. Nah, instrumen itu diuji di di tempat selain yang digunakan untuk penelitian. Misalnya Bu Nur
meneliti di sekolah A ya, gitu ya. Nah, uji Nggih. instrumennya di sekolah B, begitu. Sudah paham, Bu? Mohon diulangi nggih, Pak. Misal Ya, gitu. ujinya dilakukan di sekolah yang berbeda. Ya berbeda. Misalnya Bu Nur akan Hmm. meneliti di sekolah A gitu loh. Iya. Gitu ya. Nah, uji instrumennya di sekolah lain selain sekolah A gitu loh. Ya, kita paham. Nanti kalau dilakukan tempat dan sama dua kali mereka mengerjakan itu. Paham Bu ya, Bu Nur ya? Berarti bukan ke siswa tersebut dilakukan retest, kemudian setelah digunakan model dan media tadi dilakukan post-test, bukan seperti itu nggih, Pak? Enggak, ini dulu, ini bentar, ini biar nggak bingung. Instrumen ya, instrumen itu kan alat ukur ya. Ya, Iya. kalau alat ukur untuk mengukur hasil belajar itu kan pakai tes itu Bu ya. Terus Iya. instrumen untuk mengukur motivasi belajar kan pakai angket itu Iya. ya, itu. Nah, itu kan akan digunakan untuk penelitian itu. Iya. Nah, penelitiannya Bu Nur di SD mana? Di SD mana Bu Nur? Di SD saya sendiri, Pak. Ya, jadi di SD Bu Nur sendiri ya, Iya. itu nanti uji instrumennya selain di SD-nya Bu Nur, terserah di mana. Oh, Itu. iya, 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 Itu. Itu Pak. terus begini. Ini Bu Nur kan menggunakan pretest post-test. Iya. Gitu ya. Kalau gambarannya gini. Iya. Jadi sebelum sebelum mengajar diberi tes Iya. dulu, diberi Iya, Pak. tes dan diberi angket dulu. Ya. Iya. Terus dikumpulkan hasilnya ya. Setelah itu Bu Nur ngajar menggunakan role play berbantuan Canva ya. Setelah selesai beberapa Iya. kali pertemuan dites, itu namanya post test. Itu. Iya, Pak. Terus hasilnya itu nanti dikumpulkan. Hasilnya dikumpulkan di tempatnya Bu Bu Nur. Mana Bu Iya. Nur. Itu ya sudah paham ya. Iya, Tetapi Pak. untuk kan ya, itu di sini kan di nomor 5 kan analisis data. Iya. Ya, analisis data karena Bu Nur itu menggunakan pretest post-test itu hanya Iya. uji uji normalitas. Homogenitas enggak usah karena satu sekolah itu. Sudah dibuang itu. Gitu Bu ya. Jadi setelah Iya. setelah selesai setelah selesai post test ya, nanti Bu Nur sekaligus melakukan uji normalitas sama uji T itu saja. Tidak perlu pakai regresi. Dibuang, uji T saja. Ya, jadi hanya Iya. uji normalitas dan uji T. Uji T itu untuk mengetahui perbedaan eh, pretest dan posttest itu. Sederhana ini sebetulnya Bu, Bu Nur ini itu Bu ya. Iya, Pak. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bu Nur? Berarti ini intinya fokus ke model role playing gitu, Pak. Iya. Ya, fokus pada itu. Karena Bu Nur ini hanya pretest posttest, tidak perlu pakai uji homogenitas. Uji homogenitas itu dibutuhkan kalau ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen. Dua kelas itu secara statistik harus homogen. Tapi kalau Bu Nur ini kan tidak, karena hanya menggunakan pretest, posttest hanya satu kelas. Itu. Nanti, Iya, Pak. nanti dibaca Bu ya, bukunya Sugiono, desainnya Iya, gitu Pak. ya. Begitu Iya. Bu Nur. Oke, terima kasih, Pak. Ya, saya kira cukup. Monggo Pak Dr. Erik, saya kembalikan ke Pak Dr. Erik, monggo. Oke, terima kasih Bapak Dr. Gunawan. Masukannya sangat komprehensif sekali, Bu Nur ya. Nah, ini Iya, Pak. harusnya Bu Nur sudah semakin jelas ini arahnya mau kemana, ya. Nah, kalau Iya. saya tadi sekaligus ke Pak Doni,
menyampaikan bahwa catatannya yang pertama, pastikan di latar belakang itu ada data awal yang menjadi dasar pentingnya riset ini dilakukan. Nah, nah, data awal itu bisa berasal dari wawancara, dari observasi, yang kemudian diperkuat dengan adanya kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan juga di latar belakang dilakukan dialog. Apa persamaan dan perbedaan antara proposal Bapak Ibu dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya? Ya, paling tidak nanti di latar belakang ada minimal 5 penelitian terdahulu yang didialogkan dengan rencana penulisan karya akhir Bapak dan Ibu. Ya, kemudian karena ini levelnya S2 Bapak dan Ibu, nanti bentuk apapun tugas akhir dari Bapak Ibu, ya perbanyak ya apa perbanyak rujukan yang berasal dari jurnal-jurnal ya yang yang apa namanya bereputasi ya. Nah, berbaik reputasi nasional maupun reputasi internasional ya karena dari jurnal inilah Bapak Ibu mendapat informasi terbaru mengenai perkembangan ilmu yang sedang Bapak Ibu pelajari. Nah, ini menunjukkan juga bahwa Bapak Ibu merupakan seorang peneliti yang up to date ya atau selalu memperbarui wawasan dan pengetahuannya dengan membaca jurnal-jurnal yang terbaru. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti ya penyakit dari mahasiswa itu di bagian metodologi khususnya ya lebih spesifik lagi pada bagian validasi data, kemudian analisis data, itu banyak dari pengalaman yang saya temukan hanya sekedar copy paste dari buku, ya, karena masih rencana. Ya. Tetapi ketika dia sudah mengambil data, ya, perhatikan di bab 3 nanti. Jangan lagi ya, observasi akan dilakukan, tetapi observasi dilakukan kapan? Ya, sudah operasional, Bapak dan Ibu ya, sudah operasional. Ya, ini menyinggung sedikit bab 3. Ya, kembali ke bab 2, Bapak dan Ibu, ya, untuk semuanya saja. Pastikan di bab 2 ketika Bapak Ibu berbicara mengenai teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, pastikan minimal ada 3 pendapat ahli yang disampaikan. Ya, minimal ada tiga pendapat ahli yang disampaikan. Misalnya tadi mengenai apa tadi role playing ya Bapak dan Ibu. Nah, role playing menurut A, role playing menurut B, role playing menurut D. Ya, maka disimpulkan role playing itu apa? Ya, kemudian role playing itu punya sintak. Menurut A, sintak role playing itu begini, menurut B begitu, menurut C begindang kan begitu. Kesimpulannya ya, role playing itu sintaknya begini. Yang dipakai pada penelitian ini merujuk pada pendapat Paijan misalnya. Ya, ini contoh-contoh ya, Pak, bagaimana Bapak Ibu bisa lebih operasional dalam ya penelitian nanti. Berikutnya Bapak dan Ibu masih di bab 2 ya. Upayakan Bapak Ibu nanti di bab 2 memperbanyak rujukan dari jurnal ya. Rujukan dari jurnal terutama misalnya pada bagian penelitian terdahulu yang relevan. Ini yang paling gampang ya.
Kemudian misalnya teori, ya teori dari jurnal boleh, boleh Pak. Dengan catatan itu merupakan teori baru. Teori itu belum ditemukan sama sekali di buku. Tapi kalau teori itu masih ada di buku, berarti kita ambil buku babonnya saja. Ya, dia bukan teori baru atau varian baru dari teori yang sudah ada. Ya. Nah, saya kira itu tambahan dari saya, Bapak dan Ibu, ya untuk semuanya, tidak hanya Bu Nur dan Pak Doni tadi, ya. Dan saya kira cukup, ya, Bapak dan Ibu untuk pertemuan sore hari ini, ya. Nah, minggu depan Bapak Ibu bisa melanjutkan diskusi dengan Pak Gunawan untuk mendapatkan pendalaman terhadap perancangan tugas akhir yang sudah Bapak Ibu persiapkan dengan saya di awal, ya, dengan beberapa contoh yang sudah dipresentasikan, dan semoga setelah selesai ini bentuk fisik dari proposal tugas akhirnya betul-betul sudah jadi, kemudian semester 2 nanti diseminarkan sekaligus ambil data. Begitu. Demikian dari saya. Sebelum saya akhiri, Pak Gun ada tambahan? Eh, Cukup Pak Erik. Cukup? Saya Oke. kira jangan lupa hanya mengingatkan, Oke. jangan lupa isi daftar hadir ya. Sudah Oke. ada absennya biar, Di Pak karena di kan Pak kalau Gun kita ada surat. online sehingga Oke. daftar hadirnya bisa diisi ya. Oke. Nanti kalau lebih dari jam 6 tidak bisa ya. Cukup demikian. Saya serahkan Oke. kembali kepada Pak Dr. Irik. Terima kasih. Semoga diskusi sore hari ini bisa bermanfaat bagi Oke. kita semuanya. Oke. Monggo. Terima Tutup. kasih Pak Gun ya. Pak Jadi Bapak Erik, Ya. Ibu, ya, izin bertanya, Pak. oke, Kalau misalnya saya membuat eh, membuat medianya, kan Canva itu kan berupa web, Pak. Kalau ya, saya membuat di Canva itu berarti modelnya bukan lagi kuantitatif, Pak, nggih. Tapi sudah masuk ke R&D. ya. Kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau riset, coba direnungkan lagi. Kalau itu melibatkan media dan medianya dibuat sendiri, alangkah lebih baik itu menggunakan R&D. Tetapi kalau medianya memanfaatkan yang sudah ada, silahkan ya mau dikuantitatifkan. Ya, kemarin saya punya apa mahasiswa saya uji anak S1, dia bingung ya karena dia membuat media kemudian dikuantitatifkan. Saya sampaikan ini kalau di S2 sudah kelasnya tesis ini ya, tetapi dia tetap kekeh pengen membuat media dan melakukan penghitungan mengenai efektivitasnya. Ya monggo, ya risiko ditanggung oleh penumpang kan begitu, bukan sopir. Meskipun itu webnya sudah ada, Pak. Iya, enggak masalah. Tetap masuknya R&D, nggih, Pak. Iya, kan, kan Ibu juga di situ mulai mendesain. Meskipun desainnya sudah ada, ya, tapi kan desain itu desain yang template, desain desain yang umum. Ada karakter-karakter tentu yang mungkin perlu Bapak Ibu tambahkan di situ. Ya, meskipun karakter itu juga tinggal ngambil dari internet kan begitu. Makanya di setiap karya apapun itu pastikan ada rujukan atau sumbernya sehingga Bapak Ibu tidak tidak terkena ya pelanggaran hak cipta kan gitu. Itu nih Bapak Ibu. Terima kasih. Nggih, Saya Pak. akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Gun. Ya. Pak Dokter Terima Erik. kasih, Mari. kawan. Mari, Dan Jangan lupa isi daftar Punten absen hadir. di Pak. Oke, Iya Pak. 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 Ya, Terima kasih Pak Terima kasih, Gun, Pak. Pak Eri. ya, berarti nanti 18.30 kita tidak jadi kuliah. Artinya dua dosen ternyata hadir dua-duanya. Setelah ini kita bisa istirahat. Monggo bisa bermalam minggu, tidur, hujan ya Bapak Ibu.
Gelap-gelapan, Pak. Masih Padahal padam Pak Gun bagus listriknya, Bu. banget ya, Ini. Pak. Jangan lupa Bapak Makasih, Ibu absen Pak. dulu. Jam 6 soalnya Nggih, sudah. saya sudah present ini. Ye, ye. Ye, ngoten Oh, mawon. Bunis kita yang sering lupa ya, Bunis. Iya, makanya saya duluan, Bu. Nanti malam rapat Nggih, soalnya. niki mau langsung kula. Nggih, siap KPPS ya, Bu. Iya, untungnya sudah Ibu ketua selesai. ini. Ye, monggo kerja keras Ibu, semangat semuanya, sehat selalu. Makasih, amin. Ye, Nggih. Ya semoga Allah, lancar nggih. kuliahnya. Matur nuwun fasilitasinya Pak Doni Iya, nggih, terima kasih barokallah. Terima teman-teman kasih semuanya. sama-sama Ibu. Ye, selamat Nggih. malam. Wabillahi taufiq Izin wal live nggih, hidayah. Pak. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.